Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Septiani, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang pendidik harus bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolahnya. Budaya positif dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, teori motivasi hukuman penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari motivasi internal bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdiri atas 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami motivasi manusia, seorang guru bisa memilih perilaku apa yang ada pada murid. Misalnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu termasuk ke motivasi eksternal. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya termasuk motivasi internal. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan, tetapi diganti dengan apresiasi agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum, teman, sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Di antara 5 posisi kontrol seorang guru, sebaiknya seorang guru haruslah sebagai manajer, karena posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer adalah posisi yang mengacu pada penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, sehingga menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Yang keempat, sehingga terciptalah identitas positif sekolah atau kelas. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang berkembang tanpa membedakan suku, agama, ras, negara, dan sebagainya. Melalui keyakinan kelas ini, diharapkan murid dapat memiliki motivasi internal dalam berperilaku baik. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer dalam penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari hal tersebut, tujuannya untuk menghasilkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya. Dengan penerapan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah untuk mencapai pembelajaran menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif akan terbentuk jika seorang guru mempunyai 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga bisa terwujud dengan dorongan serta kolaborasi semua warga sekolah sehingga terciptalah budaya positif.
Perubahan yang diinginkan dalam visi guru penggerak salah satunya terbentuknya budaya positif di lingkungan sekolah supaya menciptakan rasa nyaman serta berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan prakarsa perubahan dengan baca sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Mulai memahami konsep-konsep dalam budaya positif yang berkaitan dengan teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep tersebut mulai saya terapkan dalam pembelajaran di sekolah dan membagikan ilmu dengan rekan sejawat. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Karena penghargaan berdampak kurang baik, salah satunya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Kemudian, ketika menyelesaikan masalah, langsung menghakimi. Seharusnya, sebagai seorang pendidik, posisi kontrol saya harus sebagai manajer yang ketika menangani masalah dengan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saat saya menangani siswa yang sering terlambat ke sekolah dan siswa yang tidak ikut rapat OSIS dengan segitiga restitusi dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik lagi sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada peserta didik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum menjadi posisi kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol saya sebagai penghukum. Itu membuat saya dihantui rasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat salah. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Dalam penyelesaian masalah, saya sudah tidak merasa bersalah lagi, melainkan lebih tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi kepada peserta didik untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab peserta didik dan mandiri. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Tetapi hanya menggunakan satu tahapan saja dalam penyelesaian masalahnya, seperti menstabilkan identitas. Restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda, jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Tahapan menstabilkan identitas dengan pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda
penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah dengan cara berkolaborasi dengan warga sekolah, salah satunya mengundang orang tua, agar penerapan budaya positif di lingkungan rumah, sehingga budaya positif bisa diterapkan di lingkungan manapun ia berada. Baiklah, itulah koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif.